Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham nih ya, di 21 April 2024. Nah sebentar deh ya, sebelum kita mulai kita ngopi dulu nih temen ya, soalnya baru bangun tidur nih temen ya. Kalian jangan lupa ngopi nih temen ya. Kalau nggak ngopi kayaknya nggak enak deh temen ya, kalau pria temen ya. Oke, kita lanjut lagi deh ya. Untuk saham TOTL nih, langsung aja deh kita mulai ya. Jadi untuk saham TOTL ini ya sama temen ya, dia ini sedang bergerak di dalam kondisi sideways atau konsolidasi, yang dimana kalau lu main hajar-hajar di sini aja, dia gagal jebol ke atas, lu bisa diseret ke bawah sampai mana ya? Sampai area supportnya. Ini sideways temen ya. Jadi kalau kalian tanya cara masuk yang paling aman seperti apa, tunggu pattern seperti ini terbentuk. Ini cara yang paling aman. Dia jebol ke atas, kalian nggak usah masuk, apalagi sampai masuk di ujung-ujung harga, jangan ya. Tunggu dia koreksi atau pullback baru kalian masuk, dan harga akan bergerak naik apabila dia sudah terbentuk pattern seperti ini. Kalau lo main klik-klik di sini aja, dia gagal jebol ke atas, lo bisa diseret ke bawah. Nah tapi kalau misalnya kalian penasaran, boleh nggak saya masuk di situ? Boleh, dengan catatan pakai stop lossnya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham KETR. Nah jadi untuk saham KETR ini, kalau kita perhatikan di weekly time frame-nya ada pola yang namanya, ada potensi sebenarnya belum jadi temen ya, pola yang namanya head and shoulder. Nah ini kalian tahu nggak nih ya, pola head and shoulder temen ya. Nah kalau dia jebol nih, turunnya bisa sampai sini loh temen ya. Kalau dia jebol, dia turun garis merah, turunnya bisa sampai sini. Nah ya, nah jadi bagaimana ya, jangan masuk dulu deh, kita perhatikan dulu deh temen ya, kita perhatikan dulu nih sehari dua hari, coba deh ya, dia jebol nggak nih nanti nih ya. Kalau dia naiknya lebih tinggi, nah itu nanti kita update lagi deh bagaimana ya. Nah jadi untuk sementara ini kalian harus waspada, harus hati-hati ya, karena kalau garis ini dijebol temen ya, itu artinya pattern head and shoulder-nya ini valid temen ya, dan dia akan bergerak turun terus sampai mana, sampai area tersebut. Nah ya, kenapa? Karena ini target berdasarkan head and shoulder, dan di sini juga nih kalau kita perhatikan ada area dimensionnya. Jadi besar kemungkinan kalau dia jebol garis merah ini, dia akan diseret turun sampai ke area tersebut ya. Jadi harus hati-hati. Oke, kita lanjut lagi untuk saham INDX kak nih ya. Oke, untuk saham INDX, nah dia ini baru mulai jebol nih kak. Dia ini bergerak di dalam trend bearish. Nah sekarang dia sudah mencoba nih ya, mau mencoba untuk jebol ke atas. Tapi ingat, jangan langsung main dihajar-hajar aja. Kalau main hajar-hajar aja ada potensi yang namanya false break. False break itu apa? Nah sebentar deh ya. Oke, dia ini udah naik sebenarnya ya. Nah jadi false break itu apa? Penembusan palsu temen ya. Jadi dia jebol nih memang nih, tapi nanti candle selanjutnya bisa langsung dihajar lagi ke bawah. Nah ini contoh ini aja nih ya, misalkan nih dia jebol ke atas, wah kan awalnya hijau nih, sebelum dia merah kan awalnya hijau nih. Wah ini biasa pemula nih, klik ngebreakout nih, pasti akan lanjut naik nih ya. Nah alhasil apa? Ketika penutupan langsung dihajar lagi ke bawah. Nah inilah yang disebut sebagai false break, penembusan palsu. Nah jadi jangan entry dulu deh ya. Nah nanti kalau sekali lagi dia candle hijau tuh, baru deh bisa lu tunggu candle reversal, baru lu tarik pakai Fibonacci. Untuk apa? Untuk tahu dia koreksi sampai mana. Nah kalau sekarang jangan, kita tunggu dulu deh candle selanjutnya nih bagaimana. Takutnya kalau lu main hajar-hajar aja, nanti ketika bursa buka langsung dihantam lagi ke bawah ya. Jadi ketika bursa buka nanti nih kan candle masih bergerak nih, jangan langsung main dihajar-hajar aja. Nanti dia mungkin dia naik temennya laku, pas saat penutupan bursanya langsung dihajar aja ke bawah, tutupnya langsung di sini. Nah itu yang bahaya ya, tutupnya langsung di bawah sini. Nah candle berwarna merah. Nah kalau seperti itu besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya ya. Jadi jangan masuk dulu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham baik nih kak ya. Kita lanjut lagi untuk saham baik. Oke, nah ini sebenarnya saham baik nih udah sempat kita analisa nih temen ya, yang dimana kalau kita harga naik seperti ini nih ya, sebenarnya kita harus tunggu dia koreksi dulu. Dan kemarin planning kita kan kita harus tunggu dulu nih kak ya, dia koreksi ke dalam area dimension. Nah kalau saya gimana ya, tetap sih temen ya, saya akan tunggu ya dia masuk ke dalam area dimension nih temen ya, untuk saham baik nih ya. Nah seharusnya sih kemarin nih planning kita nih dia naik temen ya, sebentar nih ya. Nah ini kan area dimensionnya nih ya, seharusnya planning kita ini dia naik, dia koreksi dulu baru kita masuk. Nah tapi alhasil langsung naik seperti itu. Nah itu karena apa? Mungkin karena ada berita, saya juga belum cek nih temen ya. Nah itu juga bisa disebut sebagai anomali temen ya, sebagai anomali ya, pergerakan yang naiknya secara signifikan, turunnya secara signifikan. Nah itu disebut sebagai anomali. Anomali itu pergerakan harga ya yang tidak dapat diprediksi. Contoh seperti harga gold teman ya, harga turun, tiba-tiba ada perang, jebret langsung naik ya. Nah itu adalah anomali. Anomali itu apa? Ada berita-berita yang tidak dapat diprediksi teman ya. Nah seperti itu. Nah kenapa trading tidak bisa disebut sebagai 100% ya? Karena 20% atau 30% nya ada anomali teman ya. Dia lagi naik nih, misalkan nih contoh nih seperti naik langsung dihantam naik ke bawah. Nah itu anomali. Itu pasti ada berita teman ya, itu pasti ada berita yang tidak dapat diprediksi. Nah maka dari itu
pasang stop lossnya. Seyakin apapun kalian dengan suatu saham ya, suatu analisa dan lain sebagainya, pasang stop lossnya, karena di pasar ini tidak ada yang namanya kepastian, adanya kemungkinan ya, kemungkinan naik, kemungkinan turun. Nah maka dari itu pasang stop loss, margin pengaman tuh teman-teman, stop loss itu ya. Jadi bagaimana kalau saya mau masuk di saham, baik ya tetap teman-teman, saya tidak pernah mau masuk di ujung-ujung harga. Saya lebih baik tunggu dia koreksi dulu deh teman-teman, karena ingat selamanya harga naik tidak selamanya naik. Nah ini contoh aja nih, dia naik, dia ada koreksi dulu, dia naik. Nah ini juga saya akan tunggu dia koreksi dulu. Mungkin koreksinya tidak sampai sini. Nah di sini nih ada unfilled order nih, mungkin saya akan tunggu di area-area tersebut baru saya bisa eksekusi. Tapi ingat konfirmasinya dulu harus jelas ya, jangan masuk langsung main hajar-hajar aja. Oke, kita lanjut lagi untuk saham ASPR nih kak. Oke, nah untuk saham ASPR sebenarnya udah jebol nih temennya, udah jebol nih daripada sideways-nya. Nah tapi ini terus terang aja nih ribet nih kak ya, nggak kelihatan nih candlenya nih temennya, nggak kelihatan nih ya. Jadi saya juga bingung juga nih apa yang mau dilihat nih ya. Dia memang sudah jebol nih temennya. Nah tapi wah ini kayaknya kita skip dulu deh kak ya, karena nggak jelas nih kak di sini, nggak kelihatan nih ya. Mungkin nanti kita update lagi deh untuk sama ASPR ya, karena di sini nggak kelihatan kak ya, jadi kurang jelas nih ya. Meskipun stokastiknya nih kak sudah berada di area oversold nih teman. Coba deh kalau kita ukur pakai Fibonacci deh ya, kalau kita ukur pakai Fibonacci nih dari atas bawah ke atas nih ya. Nah meskipun dia sudah masuk nih kak ya ke dalam rasio 0,5 dan 61,8. Nah ini tapi nggak kelihatan nih candlenya nih teman-teman, bahayanya nih ya. Nah jadi kalau di dalam kondisi sideways nggak bisa kita tarik pakai Fibonacci. Nah tapi kalau udah jebol ke atas bisa kita tarik pakai Fibonacci. Karena apa? Karena kan sudah trending kalau dia sudah jebol ke atas ya, seperti itu ya. Nah tapi di sini terus terang aja saya nggak ngeliat nih teman-teman, nggak kelihatan nih candlenya bentuknya apa ya. Jadi saya nggak mau masuk dulu deh ya untuk sama ASPR ya teman-teman ya. Kalian juga jangan main asal klik aja deh ya. Kalau kalian penasaran boleh-boleh saja, tapi pakai stop lossnya, soalnya nggak kelihatan teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham INSS nih teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah untuk INSS juga nih sebenarnya dia ini sudah jebol loh garis trennya nih. Artinya apa? Artinya sudah mulai ada tanda-tanda dia ingin melakukan transisi kak ya, dari tren bullish menuju tren bearish ya. Nah ini sedang menguji area supply zone. Nah supply zone ini apa? Area yang terdapat banyak penjual yang siap menjual barangnya. Nah kalau nanti dia terkonfirmasi oleh candle merah tebal nih kak ya, nah itu disebut sebagai reject, penolakan, dan besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya apabila itu terjadi. Nah bagaimana? Jadi jangan masuk dulu deh ya, jangan masuk dulu, bahaya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham EBMA nih kak ya. Kita lanjut lagi. Nah untuk EBMA juga sama temen ya, dia ini sedang bergerak di dalam konsolidasi atau sideways. Nah jadi cara masuknya bagaimana? Tunggu patternnya dulu temen ya, tunggu pattern seperti ini terbentuk dulu. Ini cara yang paling aman nih ya, cara yang paling aman ya. Dia jebol, dia koreksi, lu masuk di sini ya. Lama tapi memang ini cara yang paling aman ya. Kalau misalkan kalian main hajar-hajar di sini aja temen ya, harganya gagal jebol ke atas, lu bisa diseret sampai mana? Sampai area supportnya. Ini sideways temen ya. Apalagi kalau dia turun, dia jebol nih area supportnya, turunnya bisa makin dalam. Sideways ini bisa disebut juga sebagai fase penentu loh ya. Kalau dia jebolnya ke bawah, dia akan bergerak di dalam tren bearish. Kalau dia jebolnya ke atas, begitu juga sebaliknya ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham ACES nih teman ya. Oke nih, coba nih kita lihat ya, saham ACES ini sedang bergerak di dalam kondisi apa nih kak? Oke, nah dia ini masih bergerak di dalam tren bearish nih teman ya. Untuk saham ACES, nah ini jelas sekali ya. Jadi ingat sekali lagi teman ya, kalau tren bearish seperti ini lu jangan asal main masuk-masuk aja. Karena apa? Karena kalaupun dia naik ya kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja, dan setelah itu tetap areanya akan turun. Kecuali nih teman ya, nanti ketika bursa buka dia jebol ke atas, garis kuningnya dijebol. Nah itu udah beda lagi deh, udah beda cara, udah beda cerita ya. Nah jadi kalau sekarang nih, kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian ya ada rencana mau masuk, ya lebih baik tunggu dia jebol dulu ke atas. Nah ya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham cuan nih kak ya. Oke, nah untuk saham cuan juga sama aja temen ya, udah kita bahas juga nih ya. Jadi kalian bisa tunggu dulu nih ke harganya ini masuk ke dalam area Fibonacci-nya. Kalian ukur sendiri deh temen ya. Nih klik Fibonacci-nya dari bawah ke atas. Nah nanti bisa kalian tandain di rasio 382. Sebenarnya ada 3 area nih. Sebenarnya begini nih yang idealnya nih temen ya. Nih ya, kalian tarik dari bawah ke atas. Nah jadi kalian tandain aja nih di rasio 382 ya. 50% nih sebenarnya yang bagus tuh seperti ini, 50% dan 61,8%. Nah jadi kalian hapus dulu nih Fibonacci. Nah jadi kalau kalian mau entry, kan harus tunggu aja nih di 3 area ini nih temen ya. Dia masuk ke dalam 3 area tersebut ya, stokastiknya ya pokoknya dia masuk lah di area-area tersebut temen ya. Tidak harus sampai ke 3 sampai ke bawah, tidak, di area-area tersebut aja ya. Di area pertama, entah itu di area kedua, yang penting apa? Konfirmasi mendukung temen ya.
entah itu dari stokastiknya, entah itu dari konfirmasi candlenya, nah itu baru deh kalian boleh masuk ya. Jadi jangan masuk di ujung-ujung harga, ini bahaya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Oasa nih Kak ya. Kita lanjut lagi untuk saham Oasa. Nah, saham Oasa juga sama nih temannya, dia ini sudah mulai transisi dari tren bearish menuju tren bullish ya. Nah, karena apa? Karena garis kuning sudah dijebol. Nah, jadi bagaimana cara entry-nya? Nah, kita hapus dulu deh garis trennya ya. Jadi kita udah tahu nih saham Oasa ini sudah mulai transisi nih dari tren bearish, sekarang sudah mulai bergerak di dalam awal permulaan daripada tren bullish. Nah, lu tarik Fibonacci-nya. Nah, lu bisa tandain aja sebenarnya di rasio 382 temen ya. 50% dan 618% nih ya. Nah, jadi ya lu tunggu dulu deh ya. Kalau harganya sudah mulai masuk atau mendekati salah satu area tersebut, stokastiknya mendukung, konfirmasi candle yang mendukung, bisa di entry ya. Nanti stop lossnya di mana? Di bawah candle reversalnya, tapi kasih jarak, dan take profitnya bisa lo setting di resistance terdekatnya dulu nih. Contoh ada di sini, jangan langsung di ujung-ujung harga, teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi untuk saham BWPT. Nah, untuk saham BWPT juga sama. Ini sebenarnya kita harus tunggu dulu nih Kak, harganya ini masuk. Ini apa nih? Area demand zone, teman ya. Demand zone ini apa? Demand zone ini adalah area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya. Jadi lu tunggu dulu deh harga masuk dalam area tersebut atau mendekati. Sebenarnya tidak harus masuk sih, namanya mendekati saja ya. Yang penting apa? Konfirmasi mendukung ya. Entah itu dari stokastiknya, entah itu dari candlenya harus mendukung, teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Kota nih Kak. Kota juga sama nih ya, dia sedang bergerak di dalam kondisi sideways. Ingat sekali lagi temen ya, jangan main hajar-hajar aja, yang dimana kalau dia gagal jebol ke atas lu bisa diseret sampai mana? Sampai area support ya, karena ini sideways ya. Jadi bagaimana cara masuknya? Cara masuknya temennya kalian bisa tunggu nih pattern seperti ini terbentuk, dia jebol kalian gak masuk, dia koreksi kalian bisa masuk. Nah, itu cara yang paling aman, karena kalau kalian main entry di sini aja, dia gagal jebol ke atas, lu bisa diseret ke bawah ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham NCKL nih temennya, SKBM ya, habis ini SKBM. Oke. Nah, ini sama nih temennya, dia ini sedang membuat yang namanya konsolidasi atau sideways. Nah, jadi cara masuknya bagaimana? Tunggu dia retest, itu sih temennya cara yang paling aman tuh kalau kalian tanya ya. Cara yang paling aman tunggu dia retest, nggak ada cara lain ya. Kalau lu main entry di sini sama, ini seperti sideways sebenarnya ya. Dia turun, dia jebol, lu bisa diseret terus makin bawah. Dia akan membuat drop base drop, turunnya bisa makin dalam ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham SKBM temen ya. Oke, sebentar nih. Oke, nah SKBM ya jelas temennya ini mah konsolidasi. Nah, jadi konsolidasi kalian paham lah temennya, kalian harus tunggu dulu nih pattern seperti ini terbentuk nih ya. Karena apa? Karena konsolidasi ini adalah fase penentu loh. Kalau lu main hajar-hajar di bawah sini aja, harga gagal naik, dia jebol ke bawah. Nah, itu yang bahaya. Temennya kalian bisa diseret terus, dia akan melanjutkan penurunannya, drop base drop. Kalau kalian belajar konsep supply dan demand ya. Nah, semoga kalian paham deh temen ya. Semoga kalian paham nih ya. Kalau kalian belum paham, tonton dulu deh kelas digitalnya, karena ya semua caranya ada di situ temen ya. Nggak ada yang saya tutupin, nggak ada yang sumpet-umpetin ya. Oke deh temen ya. Mungkin untuk trading plan dan rekomendasi saham hari ini cukup sampai di sini dulu deh ya. Saya Ridho Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu temen ya.